menjadi DJ. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua, nah seperti itu. Jadi harus selalu siap seperti itu. Kemudian terlalu banyak pintu. Maksudnya apa ini? Pintu apa? Maksudnya adalah terlalu banyak yang membisiki MC dari panitia, dari IO, dari LO, belum lagi tiba-tiba ada orang luar yang ini bos saya mau sambutan nih, mbak, bos saya mau sambutan, nah, seperti itu tantangannya. Usahakan di awal harus ada yang mendampingi kita. Itu salah satu fungsi dari pendamping MC adalah untuk memfilter supaya tidak terlalu banyak yang membisiki MC, supaya satu pintu biar MC-nya nggak pusing dan biar acaranya juga memang sesuai begitu. Tantangannya di sini. Makanya bagaimana mengatasinya di awal kita harus deal-dealan. Akang dampingin saya ya. Jadi saya hanya mendengarkan instruksi dari Akang atau Teteh saja, bukan dari yang lain. Begitu. Di awal kita harus deal-dealan seperti itu. Ngeblank, challenge-nya kadang-kadang ya ngeblank. Tapi cara mengatasinya adalah kita harus punya cue card. Cue card itu tidak harus kalimat per kalimat kita tuliskan, tidak. Cukup pointer-pointer saja, yang terpenting adalah kita tahu urutannya apa, yang mau kita sampaikan apa supaya tidak ngeblank. Lalu emosi. Emosi di sini misalnya mungkin kita MC acara penyerahan donasi untuk korban gempa misalnya. Sedih pasti, tapi kita tidak perlu sampai menangis terseduh-seduh selalu membawakan acara. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan, nggak usah seperti itu juga gitu ya. Jadi tidak usah terbawa emosi. Boleh berempati dengan intonasi saja sudah cukup, tapi tidak perlu untuk terlalu berlebihan. Mau apa ya, harus lebih bisa menguasai emosi. Itu challenge-nya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Kang Rojak, boleh next lagi. Nah, ini untuk bilingual MC, ini juga hanya sebagian kecil sebetulnya kita sharingnya. Ini biasanya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan jika kita mendapatkan kesempatan atau mendapatkan tantangan untuk menjadi pembawa acara berbahasa Inggris misalnya. Karena bahasa yang lain saya belum begitu ya. Ya saya juga masih belajar kuliah bahasa Inggris. Yang pertama harus kita perhatikan adalah pronunciation. Jadi kita harus sering latihan ketika kita harus mendapatkan rundown, mungkin kita bisa nulis draft untuk teks MC-nya seperti apa. Kalau ada cue-nya boleh kita pelajarin, kita terus ulang lagi dialog atau kalimat-kalimatnya supaya pronunciation-nya juga dapat lebih lebih tepat untuk diucapkan. Lalu VVIPs di sini, kita harus memastikan juga, apalagi jika yang datang ini adalah orang-orang penting seperti duta besar, begitu kita harus memastikan lagi kepada protokolnya. Protokol biasanya mereka punya protokol sendiri atau minimal dari Kementerian Luar Negeri biasanya datang ke situ. Kita bertanya kepada yang in charge yang datang, Kang, punten, ini yang paling tinggi yang mana? Misalnya ada beberapa VVIP yang datang, yang mana yang harus saya sapa di awal? Kita koordinasi saja dengan protokol atau panitianya jika kita tidak merasa yakin. Begitu, itu untuk VVIP-nya. Lalu mungkin penyebutannya misalnya karena kadang-kadang ada yang disebut Sultan, ada yang disebut yang dipertuan Agung misalnya dan lain sebagainya, berbeda-beda begitu. Jadi kita harus memastikan hal tersebut jangan sampai terjadi kesalahan. Greeting and salutation ini sangat berkaitan dengan VVIPs yang tadi. Siapa yang disapa duluan dan bagaimana kita menyebutkan sapaannya tersebut. Nah, lalu untuk salutation-nya atau greeting-nya di sini, terkadang saya menggunakan kata sampurasun juga loh Bapak Ibu, meskipun yang datang adalah duta besar. Tapi kita lihat juga dulu konteksnya. Apakah konteksnya misalnya gala dinner? Kalau gala dinner itu biasanya vibes-nya lebih serius santai. Serius, formal, tapi kita lebih lebih bisa improvisasi di situ. Jadi kita bisa juga menyapa sampurasun, tapi karena tamu-tamu itu mungkin tidak tahu sampurasun itu apa dan tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, maka kita jelaskan dulu. Misalnya, ladies and distinguished guests, ladies and gentlemen, we have a special greeting in Sundanese language. When I say sampurasun, please kindly respond with the word rampes. Misalnya seperti itu. We will try it together. Misalnya begitu ya. Sampurasun. Mereka akan menjawab rampes, lalu applause untuk mereka semuanya. Begitu. Kita apresiasi dengan applause ya. Makanya tidak masalah jika kita ingin menggunakan unsur-unsur yang lokal, yang terpenting kita jelaskan terlebih dahulu di awal seperti apa.
untuk greeting-nya. Lalu konteksnya tadi saya sudah sampaikan, ini konteksnya yang formal banget, yang harus kaku banget, atau bisa kita mainin dengan improvisasi pakai sampurasun misalnya, atau mungkin sambil nyapa, how are you gitu, nggak masalah yang mana, kita harus tahu yang mana acaranya, yang harus kita bisa improve atau enggak. Begitu. Kalau yang acaranya seperti yang resmi, misalnya di gedung Merdeka, lalu signing of MOU atau apa, mungkin tidak perlu terlalu banyak improvisasi karena biasanya itu sangat formal begitu. Lalu dictionnya, kita juga harus memperhatikan diksi apa yang harus kita gunakan. Misalnya ada kata escort itu kan memang kalau di kamus artinya mendampingi ya. Cuman escort itu kan beda artinya. Escort biasanya mendampinginya dalam hal yang lain begitu kan. Escort girl misalnya begitu. Jadi kita bisa menggunakan kata accompany misalnya begitu. Jadi kita harus memperhatikan juga jangan asal lihat lewat kamus, tapi juga kita harus memastikan konteksnya ini benar atau enggak untuk acara formal begitu. Lalu sentence arrangement. Misalnya mungkin kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah kalimatnya, ladies and gentlemen, let's listen to Indonesia Raya? Apakah betul? Akang Teteh mau ada yang berpendapat bahasa Inggrisnya biasanya seperti apa? Apakah betul let's listen to Indonesia Raya? Iya, Ada tidak bahasa Inggris kan sama ibu bahasa Inggris, ibu guru bahasa Inggris. mungkin ada yang mau menjawab boleh? Bangga, kakak-kakak semua. Apa gitu? Harusnya apa nih? Itu ada Kadias dari Jakarta mau jawab tuh. Kadias coba. Kadias mana nih Kadias? Aku spotlight ya. Singing National Anthem of Indonesia Raya. Bagaimana Kang? Maaf? Singing National Anthem of Indonesia Raya. Singing National Anthem of Indonesia Raya. Ya. Begitu? Ya. Ah ya. Kalau mendengarkan berarti listening to National Anthem of Indonesia Raya. Begitu? Ya. Baik. Ya, ya. Itu juga saya tidak bisa bilang salah karena mungkin itu preferensi masing-masing. Cuman biasanya itu tidak natural, Akang Teteh. Jadi biasanya ketika kita mempersilahkan untuk Indonesia Raya itu kalimatnya, ladies and gentlemen, please rise for Indonesian Anthem Indonesia Raya. Cukup please rise aja gitu. Silakan berdiri aja begitu. Jadi hanya itu kalimatnya. Ternyata sesimpel itu begitu. Lalu jika kita ingin mengatakan hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, sit down. Apakah begitu? Ladies and gentlemen, sit. Apakah begitu atau ada berpendapat lain? Please have a seat. Iya, biasanya begitu ya. Ladies and gentlemen, you may be seated. Biasanya seperti itu. Jadi enggak, ladies and gentlemen, sit down. Enggak seperti itu ya. Itu kayak beda gitu ya, bukan ke orang-orang VIP begitu ya. Lalu guest preference maksudnya adalah kita juga harus memastikan again kepada protokolnya atau kepada pendampingnya ini biar bapak ini disebutnya apa nyamannya. Kadang-kadang ada yang pengen disebut nama lengkap atau nama belakangnya saja atau misalnya disebutnya Sultan atau misalkan kalau Malaysia kalau nggak salah panjang banget ya di Pertuan Agung bla 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 itu biasanya apakah sepanjang ini atau bagaimana begitu. Dan juga guest preference ini misalnya biasanya bapak ini senang foto bersama atau nggak apa-apa nanti kalau ada foto bersama atau ada cenderamata, apakah berkenan jika ada sesi penyerahan cenderamata begitu. Jadi kita harus memastikan juga apakah berkenan atau tidak si VVIP-nya untuk melaksanakan suatu action dalam sebuah acara. Lalu gesturnya. Gesture sebetulnya ini berkaitan juga dengan konteks ya. Jika konteksnya formal, bahkan biasanya kita pakai standing mic, ya sudah kita biasa ya seperti acara formal saja, berdiri tegak, kemudian dengan posisi sempurna begitu, seperti yang tadi sudah Kang Adi jelaskan. Tapi mungkin jika acara seperti gala dinner kita bisa lebih fleksibel, mungkin dengan mic-nya yang hanya dipegang saja seperti ini dengan menggunakan tangan, gitu tidak perlu ada standingnya. Dan kita bisa sambil menyapanya lebih fleksibel juga, tangannya mungkin boleh juga lebih dimainkan gitu, misalnya how are you Mr. bla bla bla, misalnya seperti itu. What do you think about Bandung, what do you think about West Java, mungkin tidak awal menyapa begitu. Karena yang saya rasakan justru adalah biasanya tamu-tamu asing itu lebih mengapresiasi
MC loh. Mereka sangat fokus biasanya ngeliatin gitu, bener-bener ngeliatin. Jadi ketika kita menyapa mereka, mereka akan sangat mengapresiasi begitu. Tapi again, tergantung acaranya seperti apa. Lalu gesture di sini itu berkaitan juga dengan misalnya mungkin ini Jepang gitu kan. Ketika kita menyapa mungkin kita bisa agak membungkuk sedikit seperti itu. Menyesuaikan juga dengan budaya dari tamu asing tersebut. Lalu introduce ourselves to the audience. Sebetulnya menurut saya ini juga tergantung dengan acaranya. Jika acaranya tidak terlalu formal seperti gala dinner, again gala dinner yang saya sebutkan, atau lunch gitu, tidak masalah kita menyebutkan nama di akhir misalnya. Ladies and gentlemen, this is the end of our agenda today. Have a nice day. Cindy Audia, enjoy Bandung and West Java. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti itu nggak masalah. Begitu. Introduce yourself kalau acaranya memang tidak terlalu sangat-sangat resmi dan kaku. Begitu untuk bilingual MC. Next lagi, Kang Oja. Ini adalah ada contohnya begitu untuk MC bilingual. Mungkin apakah ada satu orang yang dapat membacakan kalimatnya? Tidak usah semua, mungkin hanya pembukaannya saja. Ada Ini yang teman-teman ya, kakak-kakak, saya kasih info aja kalau misalkan Teh Cindy ini salah satu andalan dari MC Jawa Barat ketika para ambasador atau duta besar negara-negara berkunjung ke Jawa Barat, kayak misalnya ada konferensi-konferensi kayak gitu, ini andalan dari gedung saya itu ada Teh Cindy, seperti itu. Jadi ini ada kesempatan, siapa tahu mau langsung belajar, mau baca ini kita udah siapin teksnya, dan nanti juga semuanya akan dikasih ya, Teh Cindy ya. Iya betul, jika Tuh ada. ada nih Kang Ojak tuh. dari Kang Dias dari Jakarta Kang ya. Baik, Oke, boleh silakan unmute Kang. kebaca ya Kang ini, silakan mungkin pembukaannya saja boleh. Karena ternyata banyak sekali nih, ada atas nama Zaki juga mau nyoba katanya. Wah, Kang Ojak yang memilih, silakan moderator. Kak Ojak silakan Jadi bagi-bagi yang aja. pertama dulu kali ya. Tadi Hmm, aku nyapa Kang Dias ya. boleh. Kang Dias silahkan. Sebentar, saya atasin dulu. Nah, boleh Kang Dias di unmute dulu. Yap, sudah terdengar. Oke, sudah terdengar. Silakan Kang. Ladies and gentlemen, please rise. His Excellency, Vice President of the Republic of Indonesia, arrives at the ballroom. Ladies and gentlemen, please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. Your Excellency, Vice President of the Republic of Indonesia, distinguished guests, ladies and gentlemen. We would like to extend our warmest welcome to Excellencies and distinguished guests to this interfaith dialogue with the Vice President of the Republic of Indonesia. Discussion among multiple stakeholders in this event will bring various perspectives. Wow, keren sekali. Ya ampun, Wow, keren sekali. Give applause. ya ampun, Kak Adi kita minder loh. Semuanya jadi. Luar biasa nih. Teh, Ya, ini makanya Kang Adi atas ini luar biasa ya. Ada aku turun ya. Silakan Boleh. Dias gantikan. Boleh, mungkin yang bawahnya ada yang mau coba lagi, boleh silakan Kang Rojak mungkin di Boleh, bawahnya. kita lanjut aja ya. Kita yang Ya. bawah tadi ada Kang Zaki dulu ya. Boleh, Kang boleh. Zaki dari Bandung. Kang, mangga Kang kita lanjutkan yang tadi sudah dibacakan oleh Kang Dias. Silakan Kang. Tadi teh sampai mana Kang? Soalnya di saya putus-putus sedikit. Tadi sampai perspektif. Perspektif. Oke. Langsung lanjut ke Excellencies. Iya. Silakan Kang. Dicoba di Siap. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let us know how to the opening remarks by the Ambassador of the Republic of Indonesia for Slovakia, Mr. X. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now I would like to give the opportunity to the moderator to lead the dialogue, Mr. X. Thank you, Mr. X. Dan sampai situ tuh, sampai mana lagi, Kang? Cukup, Kang. Cukup. Ini kayaknya terlalu Keren banget. antusias deh. Ya, sangat antusias. Cuman ini ada koreksi sedikit mungkin Kang Ojak, ini Boleh, untuk teksnya saya salah kayak gini. By Ambassador of the Republic of Indonesia to Slovakia. Ya, kalau misalnya ambassador itu bukan for, meskipun memang untuk, tapi to. Jadi of Indonesia to Slovakia. Ini salah saya yang salah teksnya. Ini saya yang salah, sini salah. Tapi Kang Zaki udah keren banget, tepuk tangan ya untuk Kang Zaki. Oke. Ada lagi nggak? Lanjut, Kak Ojak? Ada ini lanjut. ada Kang, ini ada Kak Erni Alisanji dari Makassar. Wih. Wah, Silahkan Kak Erni unmute langsung mencoba. Cus. Cus. Ya, Udah, Kak. unmute. Silahkan Kak Erni.
Gimana tadi, Kak? Tinggal lanjut ke thank you Mr. X. Thank you, Mr. X. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to extend our gratitude to His Excellent Vice President of Republic of Indonesia for his presence in the event. Ladies and gentlemen, please rise. His Excellency Vice President of Indonesia Will be leaving. will be leaving the place of the event. Wah, Yeay. keren. Udah, udah pokoknya kalau acara-acara kenegaraan yang ada turis-turis asing inilah dia MC-nya. Sudah Iya. cukup. Tadi ada Kang Dias, ada Kang Zaki, sama ada Ernie ya. Ernie ya, keren sekali kan? Oh, keren. Saya yakin semuanya juga jago. Nanti boleh Jago dibaca sekali. masing-masing ya. Next slide Kang Rozak boleh? Baik. Nah, ini biasanya untuk acara yang kalau tadi kan acaranya sangat resmi Bapak Ibu ya, lebih formal. Kalau ini gala dinner biasanya yang tadi saya bilang lebih vibes-nya lebih santai begitu. Meskipun tetap formal tapi bisa improvisasi dan biasanya memang ada opening performance. Nah, saya pengen mungkin ada lagi yang ingin mencontohkan untuk membacakan opening di sini. Arumba opening performance boleh? Yang Boleh. belum ya. Yang belum. Nih ada nih. Ya. Kak Ella dari Cikarang. Silakan Kak. Baik. Unmute dulu. Oke, sudah di-unmute Kak? Ya, udah. Oke. Siap. Sudah terbaca tulisannya, terbaca ya? Ya. Oke, silakan Kak. Yeah, Arumba. Arumba is a musical ensemble consisting of a combination of several bamboo musical instruments. Arumba music originally come from West Java and found in 1960s. Arumba is usually performed at various events, including official events like tonight, to welcome honorable guests like you all. One more time, please give applause for Arumba. Yeay! Ya ampun, terima kasih Kak Ella. Suaranya udah bagus, artikulasinya udah bagus banget. Cuman mungkin karena ini adalah opening performance, mungkin harus lebih nge-hype lagi intonasinya supaya lebih meriah lagi. One more time, ladies and gentlemen, please give applause for Arumba. Misalnya seperti itu. Tapi tadi udah sangat keren sekali Ibu Ella. Karena memang ini kan acaranya lebih fleksibel ya. Jadi intonasi kita bisa lebih kita mainkan, improvisasi kita juga bisa lebih kita mainkan lagi daripada acara yang sebelumnya yang lebih formal. Tapi keren sekali Kak Ella, mantap. Pasti MC ya. Kayaknya Selanjutnya. Cikarang andaran Teh. Cikarangnya udah diandalkan Teh Ella nih kayaknya. Pasti. Banggaan Cikarang. Baik, ini di openingnya untuk gala dinner, boleh ada yang membacakan lagi? Mungkin satu orang saja, silahkan. Boleh. Tinggal raise hand. Nah, ini ada Kak Septi dari Bandung. Kak Septi. Silakan. Orang Kak Septi, Bandung, orang Teh. Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Damang deh tehnya. Sok, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Good evening and welcome to the welcome dinner. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on this special occasions, please allow to extend our profound gratitude and sincere thanks to honorable guests. Tonight, on Monday, 24th of October 2022, from Gedung Sate Bandung, West Java, Indonesia, this is an honor for us to welcome you on the welcome dinner session in the event of International Conference of Speakers of Consultative Assembly of Organization of Islamic Corporation. Yeay, keren. Intonasinya juga udah dapat banget. Dan memang ini nama acaranya sepanjang ini Bapak Ibu ya. Jangan salah. Dan memang tidak boleh ada yang di-cut. Ini semuanya harus dibacakan oleh panitia. Sebagai MC kita harus pasrah saja. Kita mengikuti arahan panitia selama itu pasti aman. Begitu. Aduh Kang Rojak semuanya udah oke banget nih Kang Rojak. Saya Tadi sama kalau aku dengar Teh, yang tadi dengar terakhir nih, Teh Septi, kayak ngedengar di stasiun Teh. Kayak mau Iya, kita nih. bagus banget suaranya soalnya. Kalau tahu stasiun Gitu. mah. Halimpu Teh kalau Sundanya mah ya. Ya. Adop kayak ubi masjid ya. Gitu, bener. Lanjutnya nih Teh, ada apa nih? Silakan lanjut lagi ini sama Kang Adi akan dipimpin. Mangga Kang Adi. Ya, ini dia yang dimaksud dengan teks MC yang dibuat oleh kita ketika kita hanya dikasih
rundown saja ya, yang terdiri dari pembukaan. Nah, biasanya kalau di pemerintahan itu kita udah MC openingnya 1,5 menit. Apakah bisa? Bisa. Kita bermain speed, kemudian bermain intonasi, artikulasi dan yang lainnya. Nah, makanya kita harus tahu nih, misalkan ada kepala dinas yang hadir itu ada 20. Apakah kita harus sebutin semua satu-satu? Enggak. Ada yang namanya kita misalkan dikumkan atau dikelompokkan. Kepala dinas biasanya kita sebut dengan para kepala OPD atau para kepala perangkat daerah. Nah, kalau misalkan ada kepala dinas yang menjadi hajat atau pemangku hajat atau leading sector, baru disebutkan hanya satu itu saja. Kemudian lagi, ketika misalkan ada istri gubernur hadir, sebutkan nama istrinya atau jabatan istrinya. Biasanya kalau jabatan istri kan ketua tim penggerak PKK atau misalkan ketua ikatan istri anggota dewan, IKIA dan yang lainnya. Dan hal-hal itu, bahasa-bahasa itu yang harus kita pahami. Oke, langsung saja deh. Ini kita ada yang mau tandem nggak? Misalnya tuh teman-teman ada yang mau duet nggak? Satu menyebutkan sampai yang sampai Gubernur Jawa Barat, yang kedua menyebutkan sampai nomor 4, terus nanti satu orangnya lagi menyebutkan sampai dalam acara, pas acaranya bareng-bareng. Wah, banyak. Itu yang pertama, yang paling atas siapa? Kang Kemal ya? Kang Kemal dan ini Kak Ian dari Cikarang juga nih, dua-duanya langsung nih teratas, Kang. Yo, Kang Kemal berduet sama Kak Tein, sok coba. Oke, Pak ya. Oke. Ayo janjian dulu nih, siapa? Enggak gimana? Boleh nggak apa-apa Kang Kemal dulu aja, baru nanti Tein masuk pada saat ini. Nah, ini kita kasih ini juga, kasih saya kalau sama Cindy ketika duet gitu ya, kita tidak perlu melihat orangnya ketika mau berhenti, tinggal ini aja, nada suaranya aja. Misalkan, yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia Pratia Ridwan Kamil. Baru teman saya nanti yang nyambung untuk berbicara. Gitu aja. Coba Kang Kemal duluan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bareng mungkin ya. Boleh. Boleh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia Pratia Ridwan Kamil. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala OPD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Kang Kemal. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izinnya, hari ini, Sabtu 3 Desember tahun 2022, bertempat di Aula Barat Gedung Sate, kita dapat hadir bersama dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Oke, ini kebayang kalau misalkan langsung ya, pakai mic langsung, karena kan ini mah terkendala dengan sinyal ya dan cepat ya. Iya, itu luar biasa sekali. Nah, Akang Teteh, ini kan acaranya pelantikan ya. Ini acara pelantikan. Kalau acara pelantikan lebih dibawa syahdu lagi ya, bukan syahdu, lebih ke khidmat gitu ya. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Nah, pas nyebutin acaranya, karena ini pelantikan, momennya itu bukan dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Nggak usah Provinsi Jawa Barat ya, nggak apa-apa itu mah ya, karena ini kecuali acaranya yang lebih formal, bahwa kita mainkan nada dan yang lain. Bukan nada, apa namanya, dinaikkan tone, volumenya dan powernya. Keren banget Kang Kemal dan Tein. Kita next, coba. Oke, ini dia. Kita per nomor aja deh. Kak Ojak, silakan dipilih tuh yang udah raise hand, biar dibagi-bagi aja. Oke, aku di sini melihat tadi udah ada Dian dari Bandung ya. Ini Dian dari Bandung, silakan Dian. Nomor 1. Wah, ada yang dari Banjarmasin juga ada ternyata.
si Sultan luar biasa. Dari Sidoarjo, Bogor terbaik. Boleh silakan Kang Rozak. Silakan yang tadi pertama ini ada Dian dari Bandung. Silakan Teh untuk nomor 1. Siap. Bismillah. Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Udah kan? Segitu kan? Sudah satu. Gimana Kang Adi? Boleh. Kita lanjut. Nah, ini acaranya acara apa coba? Peresmian pembukaan. Nah, berarti lebih acara formal ya. Oke. Lainnya silakan. Oke, nomor 2 kita akan langsung ke Sultan Yaspi. Dari Bandung Ini ya? Dari Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. dari sini ban aja gitu ya, terus Banjarmasin panjangnya. Oke, Kang Sultan. Silahkan Kang. Kang Sultan, Mas Sultan sampai yang ini aja yang kami hormati 2023 tuh, hadirin yang berbahagia. Biar nggak sedikit teing. Oke. Berarti Kang, 2 dan sorry, 3 Kang. Silahkan Kang. Satu lagi nggak? Boleh 2 dan 3. Ah. Boleh di zoom lagi tulisannya Kang. Aku nggak terlalu ngeliat nih Kang. Oke, kita zoom ya Kang. Izin sebentar. Oke Kang. Sudah. Terlihat Kang? Ya. Dari mana? Siap. Nomor 2 dan nomor 3 Kang. Oke. Silahkan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2023. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpah dan rahmat karunia-Nya di hari yang bahagia ini, Rabu 20 September 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara peresmian pembukaan enggak kalau bisa bahasa Inggris nih Kang. Mangga Kang, langsung aja sih Kang, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, belajar aja. Bukan ada Indonesia International Geothermal. Lanjutkan Kang. Oke. Belajar ya. Biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Rabu 20 September 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara peresmian pembukaan The Ninth Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2023. Boleh kali tepuk tangan ya untuk kita semua. Sorry ya, bahasa Inggris aku nggak terlalu jago nih. Nggak apa-apa, Pak. Santai, kita belajar. Oke, ini mau menjawab dulu dari Kadias. Poin 3, salam dulu atau sapaan dulu. Nah, ini Kak semua, kalau acara presiden dan juga wakil presiden itu karena itu VIP ya, jadi kita mempersilahkan seluruh tamu undangan berdiri dulu. Nah, hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara supaya tidak terlalu banyak pergerakan kayak duduk berdiri, sudah posisi berdiri langsung menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Mungkin menjadi pertanyaan juga, kenapa Indonesia Raya dulu nggak membuka acara dulu? Nah, ini kalau ada acara-acara kepresidenan atau acara VIP yang jadi presiden, pejabat negara, wakil presiden seperti itu. Nah, ini kenapa salam duluan atau sapa duluan? Nah, teman-teman, KPPN biasanya keprotokolan itu, penerapan protokol itu tidak serta-merta hanya menggunakan peraturan saja, jadi tidak terlalu aturan, tidak terlalu kaku. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan profil pimpinan, bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi, bisa menyesuaikan dengan kebiasaan. Nah, itu hal yang dilakukan. Nah,
Kemudian lagi yang ditanya lagi, yang kami hormati boleh nggak diulang-ulang Kak? Nah, berarti ini yang kami hormati para duta besar, yang kami hormati Direktur Jenderal, yang kami hormati ketua asosiasi, mungkin seperti itu ya. Nah, supaya tidak terlalu banyak pengulangan kata, cukup satu kali saja. Tapi nanti penggalangannya itu yang kita yang kita mainkan. Contohnya, yang kami hormati para duta besar negara sahabat, Direktur Jenderal RI Baru, terbarukan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Ketua Panitia Pelaksana. Jadi setiap orangnya atau setiap orang atau setiap pejabatnya dikasih penekanannya masing-masing seperti itu. Jadi cukup kita hanya menggunakan yang kami hormati saja. Oke, lanjut Kak, nomor 4 siapa Pak? Oke, kita lanjut nomor 4. Itu yang Kak Syifa, Pak. Ini dari sana ya? Iya Kak, dari Serang. Wah, Masya Allah. Silakan Kak Syifa untuk melanjutkan. Ini ke nomor 4. Terlihat ya, Kak? Ya. Terlihat ya? Oke, terlihat. Silakan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Boleh Kak, kita mas dulu. Keluarkan laporan. Kita mulai. Itu nama ini ya, nama jabatan. Itu adalah Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi bukan perbagian, tapi itu satu bagian kayak gitu. Oke. Siap. Kamu mau izin tapi terlihat kan tulisannya ya? Terlihat Kak. Oke. Silakan Kak. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Yudo Winanda Priyadi. Bapak Yudo Winanda Priyadi, kami mohon kepada Bapak Yudo Winanda Priyadi untuk tetap di tempat. Maaf Kak, tadi kehalangan chat soalnya. Gak apa-apa, santai aja. Oke. Nah, Kak, ini kita bahas aja ya. Kita menyebutkan jabatan itu harus satu nafas ya. Jadi jangan ditebal. Kemudian lagi menyebutkan nama akan ada Bapak Yudo Winanda Priyadi itu satu orang. Jadi jangan sampai kita menyebutkannya Bapak Yudo Winanda Priyadi. Itu soal ada 3 orang kan. Ini kan panjang ya, makanya kita harus menggunakan pernafasan yang pertama biar kita bisa menyebutkan satu nama dalam satu kalimat dalam satu nafas. Seperti tadi laporan Gubernur Jawa Barat itu kan singkat ya. Nah ini panjang banget nih. Gimana? Laporan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tarik nafas dulu. Yang kami hormati Bapak Yudo Winanda Priyadi, kami silakan. Nah, gitu. Ya, oke, tenang nanti kita kasih kirim ininya apa namanya teksnya. Jadi bisa. Makasih. Lanjut, Ojak. Siapa Ojak? Oke. Di layar aku tadi udah Kak Syifa, sekarang kita ke Hani dari Cimahi, tetanggaan. Nah, kita kasih tahu ini judul acaranya upacara penganugerahan tanda kehormatan. Berarti kita bawaannya acara yang normal, serius, tidak ada improvisasi lainnya. Oke, siap. Boleh satu orang dua yang sama-sama nomor 2 gabungin aja. 4 dan 5 digabungin aja karena sedikit. Sama 2 ya Kak. Oke. Kita persilahkan. Mohon perhatian, Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengheningkan cipta dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke. Nah, Republik ya, terus Indonesia. Kadang kita suka dengar orang yang Indonesia. Nah, saya itu kan keren. Lanjut kerja.
Oke, ini kita langsung ke selanjutnya nomor 3 dan 4. Kita akan undang Kak Farjenian Nur Ibrahim kayaknya ya. Nomor 3 aja ya, 4 dan 5 digabung. Nomor 3 cukup panjang ya. Oke. Nomor 3 Kang Farjenian. Kang Farjenian. Apakah? Oke, silakan. Mohon maaf kita. Makanya Oke, terlihat kan bacanya? Yang mana nomor Nomor 3. 3 aja. Oh. Pembacaan keputusan Presiden oleh Kepala Biro Berlangga Jasa dan Kehormatan Sekretariat Presiden. Lanjutkan. Tentang jabatan dan kehormatan yang Dana Utama oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Laksamana TNI Gubernur. Mantap. Keren. Nah, Akang Teteh, saya mau bukan mengingatkan, kita reminder aja ya, saling mengingatkan saja. Ada yang namanya sel 1, sel 2, atau garis miring 1, garis miring 2. Kalau garis miring 1 kita koma ya. Kalau garis miring 2 berarti. Ketika menyebutkan yang poin atau kalimat kedua itu udah nggak ada tanda koma ya, berarti kita tabrak ya. Jadi nggak ada ngambil nafas di tengah. Gelar tanda kehormatan bintang Yuda Dharma Utama oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Laksamana TNI Yudo Margono. Nah, gitu ya. Ini juga sambil mengingat lagi ya. Lanjut. Oke, sekarang kita ke poin nomor 4 dan 5. Berarti karena ini pendek-pendek, jadi 4 dan 5 kita akan undang Teh Mega dari Sidoarjo. Wih, jauh-jauh nih bergabung. Terima kasih Kang. Kedengeran ya suaranya? Terdengar. Oke, nomor 4 dan 5 ya. Bentar ada cacat. Doa bersama dipimpin oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Satu lagi deh dari Sidoarjo nomor 6. Oh boleh. Kang agak bisa nggak? Boleh. Oke, kasih. Pemberian Pemberian ucapan pertama oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai. Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Selanjutnya kami persilakan kepada tamu undangan lainnya untuk memberikan ucapan selamat. Keren. Suaranya enak banget ya. Terima kasih Kang. Oke, silakan Kak Ojak. Oke, seperti ini poin nomor 7 kita undang Desti dari Bandung. Oke, Kak Desti aman enggak? Udah? Ya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara penyematan tanda kehormatan bintang Yuda Dharma Utama Tentara Nasional Indonesia selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir. Kak Desti suaranya ya. Kayak yang suka ngisi-ngisi iklan ya. Iya, bagus banget. Nggak sih? Coba Kak Desti, apa ya, pintu teater telah dibuka. Coba Kak, saya mau dengar dari Bapak. Coba Kak. Pintu teater 1 telah dibuka. Oke. Ayo kita nonton bersama. Oke. Kak Cindy, Kak Ojak ini ternyata juga banyak yang nanya ya. Iya. Betul sekali. Baru melihat. Tuh nama di sini disebut tuh. Ini kita lumayan banyak sekali ya. Ya, yang kali silakan Kak Ojak, boleh yang mana saja ini. Oke, ini berarti selesai untuk pertanyaan seperti apa Kak? Ya, kita tanya jawab aja mungkin ya. Oke, boleh. Ini dibaca di rumah masing-masing ini ya. Oke, nanti mungkin kita juga teman-teman semua, kakak semua, untuk FFP semuanya juga kita akan share